Ya, Waalaikumsalam langsung warahmatullahi tanpa wabarakatuh. paparan saya per poin saya yaitu kelangsungan hidup ikan titik ganda buka kurung orizias woworai balas kurung yang diberi pakan komersil dengan merek dagang berbeda. Hasil penelitian saya yaitu pasir telur sendiri NIM 91601010 program studi budidaya perairan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muna Raha. Latar belakang satu, ikan titik ganda buka kurung Oryzias boborai balas kurung merupakan jenis ikan endemik lokal yang hanya dapat ditemukan di Pulau Muna. Dua, ikan titik ganda memiliki karakter warna yang unik sehingga layak untuk dipelihara sebagai ikan hias. Tiga, informasi tentang woworai masih terbatas sehingga memerlukan kajian ekologi yang lebih lanjut termasuk kebiasaan makan termasuk yang bersumber dari pakan komersil. Tujuan penelitian. Satu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan komersil dengan merek dagang berbeda terhadap kelangsungan hidup ikan titik ganda buka kurung oi wawarai. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ikan titik ganda buka kurung oi wawarai serta sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Waktu dan tempat. Satu, penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2003. Dua, penelitian dilakukan di Laboratorium SMKS Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna. Rancangan penelitian. Satu, penelitian menggunakan rancangan acak lengkap terdiri dari 3 perlakuan dan setiap perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Dua, perlakuan yang diujikan terdiri atas perlakuan C buka kurung pakan merek dagang mungkin 3 it 1 per triwan satu perlakuan A buka kurung pakan merek dagang Takari balas kurung. Perlakuan B buka kurung pakan merek dagang truk hoki close max balas kurung dan perlakuan formula. Nah, hasil penelitian diperoleh kelangsungan hidup tertinggi sebesar 53,33% pada ikan titik ganda yang diberi pakan merek dagang Takari. Buka kurung perlakuan A balas kurung disusul pakan merek dagang Hokkien Close Max. Buka kurung perlakuan B balas kurung sebesar 50% sementara pakan merek dagang mungkin 3 triwan formula balas buka kurung perlakuan C balas kurung diperoleh nilai kelangsungan hidup paling terendah yakni sebesar 36,67%. Dua, hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemberian pakan komersi dengan merek dagang Takari, Hoki Close Max dan Tituan Formula tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup ikan titik ganda buka kurung oi borai balas kurung buka kurung 0,05 sampai 0,523. Pembahasan tingkat kelangsungan hidup ikan titik ganda oi worai yang dipelihara selama 35 hari pada semua perlakuan berkisar antara 36,67% sampai 33%. Dua, kematian yang relatif tertinggi pada penelitian. Penelitian ini disebabkan karena perubahan kualitas air media. Tiga, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan adalah kualitas air, oksigen terlarut, amonik, dan suhu dan pH. Adewolu 2008 balas kurung. 4. Meskipun dalam penelitian ini tidak dilakukan pengukuran kualitas air, namun demikian penurunan kualitas air terindikasi dengan perubahan warna air menjadi kekuningan
serta sangat keruk akibat pakan yang diberikan dalam bentuk bubuk yang telah di blender halus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pemberian pakan komersil dengan merek dagang berbeda tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup ikan titik kanda buka kurung oi worai balas kurung. Saran, diperlukan penelitian kelanjutan tentang pemberian pakan konversi untuk kelangsungan hidup ikan titik kanda dengan kondisi dosis dan frekuensi pemberian pakan berbeda. Terima kasih. Itulah paparan saya dari hasil provinsi. Mungkin itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Cukup ya, Ed? Ya Pak, cukup Pak. Ya, baik kalau cukup. Saya mohon yang share screen-nya dinonaktifkan. Jika dibutuhkan pada saat sesi diskusi, pendalaman, tanya jawab, mungkin bisa Ya di Pak. kembali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, kita lanjut ke sesi kedua, dalam hal ini pendalaman ya, tanya jawab, diskusi, tanggapan, saran Ya Pak. dari teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu tim penguji. Kesempatan pertama barangkali saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin memberikan saran, masukan, ya. Silakan. Kan dari teman-teman mahasiswa yang hadir di ruangan ini, ada dari teman-teman mahasiswa? Ada tanggapannya? Saya simpulkan tidak ada ya. Baik, kita lanjut ke tim penguji. Untuk kesempatan pertama, saya minta kesediaan dari Pak Ansar. Pak Ansar ada di ruangan? Ya, Pak. Ada. Ya, saya minta kesediaan dari Pak Ansar SPI MPI untuk memberikan pendalaman, tanggapan, saran, masukan kepada Saudara Ed Prasetyo. Waktu dan layar saya persilakan, waktunya sama tadi Pak ya, 20 sampai 25 menit. Lebih efektif saya kira lebih baik. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, terima kasih. Sebelum lanjut, selamat Ed ya, sudah Ya Pak. melakukan seminar hasil penelitian, di mana penelitiannya dilakukan dari bulan Maret, ya, cukup lama juga ya, Ya Pak. 10 bulan baru seminar hasil. Ya Pak. Ya, sebelum lanjut, saya ingin dengar ceritanya Ed dulu. Waktu bagaimana proses Anda penelitian ini sehingga dari awal pengambilan bahan, pengambilan ikannya sampai dengan tiba di Raha. Ini bisa diceritakan dulu, Ed. Perlakuan apa Ed yang lakukan mengambil ikan titik kanda di waktu moro, terus selama perjalanan diapakan sampai tiba di SMK Kelautan. Ini ceritakan dulu. Saya ambil ikan di Wakumura itu Halo? ya Pak. Ya, bisa diceritakan Ed? Ya Pak. Prosesnya. Saya itu ambil ikan dari Wakumura dari Raha itu ke Wakumura itu menggunakan kendaraan Pak. Setelah tiba di Wakumoro, saya siap-siap mengambil ikan, Pak. Setelah itu saya taruh di kantong plastik.
Mengambil ikannya pakai apa ya? Pakai jaring, Pak. Terus. Saya ambilkan, saya pakai jaring, setelah ambil pakai jaring, saya simpan di kantong plastik. Terus. Setelah itu saya akan bawa dari Wakumoro ke SMK Kelautan itu pakai kantong plastik, Pak. Setelah di SMK Kelautan, saya taruh di gabus. Waktu perjalanan itu dalam kantong plastiknya pakai Saya oksigen tidak? saya pakaikan toples, Pak. Kantong plastik disimpan dalam toples. Ya, Pak. Terus dalam kantong plastik itu tidak pakai oksigen. Saya tidak kasih pakai, Pak. Tidak pakai oksigen ya. Ya, Pak. Sampai di SMK Kelautan hidup semua. Ada yang sebagian hidup, Pak, sebagian mati, Pak. Berapa ekor yang kita bawa itu dari Wakunuro ke SMK Kelautan? Lebih sekitar 50 ekor, Pak. Karena itu Terus jaga-jaga supaya kalau mati ada yang lebihnya, Pak. terus yang mati sebagian itu berapa itu? Kadang mati itu kadang ada yang 3 ekor, kadang 5 ekor, Pak. Pada berapa kali pengambilan dari Wakunuro itu? Saya ambil pertama itu ambil pertama itu, Pak, mati semua, Pak. Ambil pertama itu mati semua, setelah itu nanti ambil kedua kalinya baru sebagian ada yang mati, sebagian ada yang hidup, Pak. Tapi saya ambil kasih lebih, Pak, supaya jaga-jaga supaya ada yang mati, Pak. Ya, sebagian mati, sebagian hidup itu yang ambil 50 lebih, anggap 59 ekor. Yang Ya, Pak. sebagian mati itu berapa ekor itu? Kita tidak hitung yang mati. Ya, tidak itu, Pak. Cuma ambil saja, langsung 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 buang, Pak. Berapa ekor yang Ed butuhkan di penelitian? Berapa ekor yang butuhkan? Kita Pak, sekitar 50 ekor, Pak. Tapi 50 jantan, 25 jantan, 25 betina, Pak. Yang Ed butuhkan berapa individu dalam untuk penelitiannya? Butuh 50 ekor, Pak, karena 25 jantan dan 25 betina, Pak. Bagaimana Anda tahu itu yang jantan yang betina ikan titikan? Kali apa udah 5 jantan, udah 5 betina? Ya, Pak. Bagaimana Anda identifikasinya itu? Ya, Ed? Ya, Pak. Ya. Ed kan tadi sampaikan bahwa 50 ekor itu misalnya ada 5 jantan, ada 5 betina. Ya, Pak. Bagaimana identifikasinya itu? Ada 5 jantan dikasih pakan apa, ada yang betina dikasih makan apa. Makanannya Pak, yang sama, Pak. Pada saat dimasukkan di apa tadi? Pakai akuarium punyamu ya? Ya, Penelitian Pak. Ya, Pak, pakai gabus, Pak. pakai gabus. Itu yang jantan yang betina dicampur tidak? Dicampur, Pak. Atau dipisah? Dicampur. Dicampur saja, Pak. Saya tidak bisa pisahkan mana jantan, mana betina, Pak. Bagaimana mana jantan? Terus dari mana tahunya bahwa ada jantan ada betina? Kalau tidak tahu, kan penelitian kan sudah kan sudah sampaikan ada jantan ada betina. Ya, Terus Pak. satu akuarium itu berapa individu? Dari satu akuarium itu satu petak itu, Pak, saya kasih 10 ekor, Pak, satu petak itu. Oh, 10 ekor, satu anu ya, Satu kotak itu, Pak. satu gabus. Satu kotak, Pak. Satu kotak jadi satu gabus itu saya kasih 8 kotak, Pak. Saya petak-petak, Pak, jadi 8 kotak. Jadi satu gabus itu saya kasih 8 petak. Saya petak-petak, Pak. Tunggu dulu. Jadi satu gabus itu dipetak-petak lagi. Ya, Pak. Supaya jadi satu gabus itu jadi satu petak itu satu petak itu 10 ekor, Pak. Berbeda-beda anunya, Pak. 10 ekor. Hasilnya. Kalau di 8 petak berarti berapa ekor? Jadi isinya itu, Pak, berbeda-beda, Pak. Ada yang 5 ekor, yang ada yang 3 ekor, Pak.
di tiap petak. Kenapa tidak disamakan saja ya? Kenapa harus beda-beda? Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3. Jadi penelitianmu ini berapa gabus yang kamu siapkan? Saya kasih 2 gabus, Pak. 2 gabus. Masing-masing gabus di petak 8. Ini perlakuan berapa perlakuan kah? Perlakuan Pak 12, Pak. Ini deskripsimu ada 3 perlakuan ABC. ABC, Tiga perlakuan paling, Pak. Sorry, Pak. Minta maaf, Pak. 3 kali ulangan. Ya, Pak. Berarti 9. Sementara Anda sampaikan 1 gabus itu di petak 8. Ya, Pak. Jadi ada yang dari 1 gabus itu jadi 8 petak, Pak. Jadi sisanya 1 gabus, sisanya 4 petak, Pak. Jadi 12 petak, Pak. Jadi 12 petak. Ya, Pak. Ya, yang 4 petaknya itu diisi berapa per petak? Jadi 4 petak, jadi 1 petak itu saya isi ada yang 3, ada yang 5, Pak. Yang 35 ini di petak mana dia? Di petak yang 8 atau yang di petak yang 4? Yang 4 petak, Pak. Kalau yang di petak 8 diisi berapa? Ini isi dia itu, Pak. Saya isi Diisi berapa yang petak 8? Yang ada fotonya, foto-foto penelitiannya, dokumentasi penelitian. ada, Pak, foto-fotonya, Pak. Iya, maksudnya pada saat di situ berapa isinya dalam 1 gabus itu? Yang 8 petak 1 gabus. Isi berapa dia? Lupa ya? Lupa, Pak. Yang diingat apa saja, Ed? Waktu penelitian? Pak, hanya kasih makan-makan saja, Pak. Hanya kasih makan-makan saja. Ya, Pak. Ya, yang di ukuran dulu. Ukuran gabusnya sama ya? Yang 8 petak dengan yang 9 petak, yang 4 petak. Sama, Pak. Nah. Berapa ukuran gabusmu? Berapa ukuran gabus yang pakai? Berapa panjangnya, berapa lebarnya? Panjangnya, Pak, 40 cm, lebarnya 30 dan tingginya 25 meter, Pak. Sentimeter, Pak. Kalau panjang 40, lebar berapa tadi? 30 cm, Pak. 30 cm. Kalau di petak 8 itu, berapa itu dia punya luasan 1 petak itu, Ed? Dengan isi 10 ekor ikan tadi? 8 cm, Pak. 88 cm. Ya, Pak. Volume air yang digunakan berapa? Volume air yang digunakan, Pak. A few moments later. Berapa volume air yang digunakan, Ed? Ya, Pak, tunggu, Pak. Kita tidak ukur waktu kasih masuk air di gabusnya? Tidak, Pak. Atau masing-masing petak beda airnya? Sama, Pak. Sama. Masing-masing petak itu sama airnya, Pak. Terus yang kasih makan pakan apa tadi itu? Yang pakan takari, apakah itu? takari, Pak. Pakan Ya. perlakuan A, pakan takari, Pak. Terus yang perlakuan A-nya itu di mana dia? Di gabus mana itu? Ini Ya, yang perlakuan A yang di gabus yang 4 petak atau yang di 8 petak? sama-sama nih, Pak. Mau yang 8 petak yang dengan yang 4 petak, Pak. Perlakuan A. Ya, Pak.
Perlakuan B di situ juga. Iya Pak, saya kasih satu nih Pak, makannya Pak. Perlakuan C di situ juga. Iya Pak. Terus kalau yang dikasih makan pakan takar itu dikasih makan semua. Yang di 8 petak dikasih makan semua, yang 4 petak dikasih makan semua juga yang pakan takari. Tidak semua job hanya ada diambil di sendo Pak. Enggak, maksudnya yang 8 ikan titikan yang di 8 petak itu dikasih Ya, Pak. makan semua ikan takari, dikasih makan semua pakan takari atau bagaimana? Yang lakukan, yang ceritakan saya yang lakukan di sana. Ya, Pak. Yang pakan takari dikasih makan di mana dia? Di anu Pak, di yang 4 petak Pak. Yang 4 petak. Kalau yang di 8 petak? Yang di 8 petak Pak, yang di 8 petak itu di perlakuan B Pak. Pakan hoki color max ini ya. Ya Pak. Dikasih semua di 8-8-nya ya. Tidak jauh semua Pak, hanya sedikit Pak. Iya, maksudnya semua petak dikasih semua. Ya Pak, Dikasih semua makan petak saya kasih. Terus yang perlakuan C-nya dikasih makan di mana dia? Perlakuan C Pak saya campur Pak. Saya habis kasih makan di perlakuan di 4 petak, saya kasih makan lagi di 8 petak Pak. Di hari yang sama, di jam yang Ya sama. Pak. Di hari yang sama Pak. Misalnya jam kasih makannya kan jam berapa dengan jam berapa? Jam 8 pagi dengan jam 4 sore Pak. Ya, jadi jam 8 pagi itu setelah dikasih makan takari di yang 4 petaknya, terus yang di 8 petaknya dikasih makan lagi Perlakuan yang B Pak. hoki color max itu. Ya Pak. Habis itu dikasih makan lagi, dicampur lagi, Iya Pak. dikasih semuanya. Tidak aja dikasih semua Pak, tapi tidak aja satu anu itu Pak, satu plastik itu dikurukut, ditakar. Maksud itu bukan dikasih makan, namanya di 4 petaknya, yang di 8 petaknya. Untuk Iya Pak. yang 3 in 1 ini dikasih semua. Iya Pak. Terus apa bedanya kalau B? Nggak usah dikasih yang AB, kalau yang C itu dikasih semua, kan sudah dicampur juga. Terus campurannya bagaimana, Net? Yang untuk perlakuan C ini. Ditimbang Bagaimana Pak. cara campurnya itu? Se- Perbandingannya bagaimana? ditimbang Pak. Iya, maksudnya ya bagaimana timbang perbandingannya mana yang lebih banyak? Izin Pak Yang Hasan, Iya, Pak. waktunya barangkali bisa dipersingkat lagi. Oh iya ya. Ya. Jadi perbandingan pakannya itu yang bagaimana cara untuk mencampur itu yang 3 in 1 tadi. Lepas baik lagi. A few moments later. Pas Pak. Terus dari 2 gabus itu mana yang bagus kelangsungan hidupnya? Yang 4 petak atau yang di 8 petak? Yang 4 petak Pak. Yang 4 petak. Ya Pak. Isi berapa tadi yang di 8 yang 4 petak tadi? Ya Pak. Isi berapa ekor tadi? Yang 4 petak tadi yang disampaikan. Isi yang 5 ekor Pak. Berarti yang 4 itu dikasih makan pakan Yang perlakuan B Pak. takar ya? Iya Pak. Yang 4B. Iya Pak. Perlakuan apa? Pakan merek dengan takari Pak. Oh begitu. Kualitas airnya kita tidak ukur, Tidak Pak.
Terus tadi kan disampaikan ada berubah warna airnya. Kira-kira berubah gara-gara apa itu? Karena gara-gara makanannya Pak. Kenapa makanannya? Dia berwarna Pak karena saya saya blender kasih sampai halus Pak. Seharusnya itu ditumbuh-tumbuh Pak, bukan di blender. Oh, begitu ya. Iya Pak. Oke. Ya, saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Tim PNJ. Saya ucapkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ansar. Iya, sama-sama. Ya, saya lanjut kepada Pak Mosriullah, Sarjana Perikanan Magister Sains. Waktu dan layar saya persilakan. Waktunya tadi Pak Ansar lebih 10 menit ya, karena ada kendala jaringan. Mungkin Pak Mosriullah bisa lebih tepat 20 sampai 25 menit. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua Tim Penguji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Prasetyo Pak. Iwunto. Iya Pak. Saya dengar suara saya. Bisa Pak. Iya. Saya. Baik, selamat ya sudah sampai di tahap ini seminar hasil. Iya Pak. Masih semangat petnya. Semangat Pak. Alhamdulillah semangat Pak. Masih semangat ya. Ya Pak. Iya, harus tetap semangat ya sampai berakhirnya perjalanan untuk meraih gelar sarjana ya. Ya Pak. Hai. Ikan titikanda ya, ikan titikanda. Di mana diambil ini ikan titikanda ya tadi? Di Wakumoro Pak, di Permaliam Wakumoro Pak. Di selain di Wakumuro ada tempat lainnya, tempat hidupnya ikan titikanda. Ada atau tidak? A few moments later. Tidak ada Pak. Tidak ada. Wakumuro banyak ikannya ya? Banyak Pak. Banyak stok. Banyak Pak. Berapa Tapi yang diambil kemarin? kemarin Pak saya ambil lebih dari 50 ekor Pak. Dari 50 ekor. Terus dimasukkan di mana tadi? Disimpan di mana? Dari Di Wakumuro ke simpan di plastik Pak. Baru simpan di saya simpan isi di toples Pak. Sari Toples. Berapa lama perjalanan dari Raha ke Wakumuro ditempuh? 2 jam. Berapa jam? Iya Pak. Jam. Itu ikannya hidup atau ada yang mati? Banyak Pak yang mati Pak. Karena Hanya mati. karena perjalanan juga Karena Pak. kenapa itu? Karena Iya Pak, karena kekurangan oksigen Pak. kurang oksigen. Iya Pak. Tiba di tempat penelitian tapi masih cukup ikannya untuk dilakukan penelitian kelangsungan hidup. Masih cukup ikannya atau diambil lagi di Wakumuro? Saya pernah ambil lagi Pak. Karena Oh, nah. saya ambil pertama itu Pak mati semua Pak. Nanti ambil kedua kalinya baru saya ambil kasih lebih Pak supaya jaga supaya ada yang mati Pak. Oh, 2 kali diambil. 2 kali ikannya diambil di Wakumuro. Iya Pak. Karena 2 kali ambil Pak. Karena waktu saya ambil pertama Pak ya banyak mati. Setelah saya ada naik ambil kedua kalinya saya ambil kasih lebih supaya jaga-jaga supaya ada yang mati Pak.
Terus disimpan di wadah. Iya, Pak. Wadahnya tadi, wadahnya apa namanya? Akuarium Ada yang atau toples? di akuarium ini, Pak. Oh, di akuarium. Iya, Pak. Berarti satu akuarium berapa ikan diisi? Ikan titik gandanya. Dari satu akuarium itu saya kasih satu petak itu saya kasih 10 ekor, Pak. Ada yang 10 ekor. 10, ada yang 5, ada yang 3, Pak. Tiga apa? 3 ekor. Iya, Pak, 3 ekor, Pak. Karena mati, Pak. Berapa lama penelitiannya ya? Sekitar 35 hari, Pak. 35 hari. Iya, Di Pak. hari 35 berapa ekor yang hidup? Di perlakuan ini kan ada 3 perlakuan ya, kan? Iya, Pak. Perlakuan 1 berapa ekor yang hidup? Ulangan 1 Iya, Pak. Iya, Pak. berapa ekor? Coba dilihat kembali datanya. Iya, Pak. Di perlakuan 1, Pak, 4 ekor, Pak, yang mati, Pak. Yang mati atau yang hidup ini? 4 ekor itu yang hidup atau yang mati? A few moments later. Yang hidup, Pak. Sorry, Pak. Minta maaf, Oh, Pak. yang hidup. Saya lihat, Pak. Oh, Minta maaf, Pak. yang hidup. Yang hidup, Pak. Itu perlakuan 1, perlakuan 2 berapa yang hidup? Perlakuan 2-nya, Pak, 7 ekor, Pak, yang hidup. Perlakuan 3, Perlakuan 3-nya, Pak, 5 ekor, Pak. yang 10 ini apa ini? 10 ini. Total jumlahnya ikan, Pak. Total jumlah Ikan yang ditaruh satu petak itu, Pak. satu Satu peta. kotak, Pak. Satu kotak. Jadi 3 perlakuan kan? Iya, Pak. Tiga perlakuan kan? Perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Iya, Pak. 3 kali ulangan. Iya, Pak. Itu ya, Tia. Iya, Pak. Jadi yang 4 ini tadi yang hidup atau yang mati? Saya ulangi lagi. Yang hidup, Pak. Yang hidup. Apa tadi merek dagangnya? Ini pegangnya, Pak. Yang makanya Pak Kari, Pak. Hari. Terus ada lagi merek lain? Dengan hoki, Pak. Hoki Color Max, Pak. 2 saja. Dengan Triwan, Pak. 3 perlakuan, Pak. Tiga merek ya. 3 mirip, Pak. Minta maaf, Pak. Ya, 3 merek. Itu nanti dilampirkan di dokumentasi ya, dokumen Ya, Pak. Nanti saya... laporannya ya. Ya, Pak. Ada fotonya kan? Ada, Pak, fotonya ada, Pak. Ada ya. Berapa harganya itu pakan itu ya? Satu dibeli pada saat kemarin dibeli. Saya hitung, Pak, berapa saya beli, saya lupa, Pak. Jangan lupa. Oke. Ini yang 4 ekor di perlakuan A, 4 ekor. Di perlakuan B 7 ekor, Pak. totalnya ini 16 ya. 16, Pak, yang hidup. 16 yang Ya, hidup. Pak. Tes dalam satu perlakuan ini
totalnya ya, totalnya. Totalnya Pak 16 Pak. Perlakuan B, Perlakuan B-nya 15 Pak. perlakuan C, Perlakuan C-nya Pak 11 Pak. 11. Jelaskan kenapa dia mati tuh, Ed? Kalau kenapa ikan dia mati? Apakah dia kurang makanannya atau ada hal yang lain, Ed? A few moments later. Bisa, bisa mau dijawab atau pas? Pas Pak, pas saja Pak. Pas. Ya Pak. Tadi saya dengar apa ada ikan jantan, ikan betina juga, ikan titik kandanya ya? Atau tidak bisa, atau ikan titik kanda saja? Iya Pak, ikan titik kanas saja Pak. Jadi apa kesimpulannya dari penelitiannya ini? Apa yang bisa disimpulkan? A few moments later. Kesimpulannya apa itu? Kesimpulannya dari hasil penelitian ini adalah pemberian pakan kompresir dengan merek dagang berbeda, Pak. Tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup ikan titik kanda. Buka kurung orai, Pak. Kesimpulan itu ya. Ya, Pak. Baik, dari saya cukupkan, Ketua Tim Penguji. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih banyak Pak Musriullah atas kesempatan dan waktunya memberikan saran dan masukan, tanggapan, pendalaman. Sangat efektif ya, waktunya kurang dari 15 menit. Saya persilakan ke berikutnya ke penguji utama Bapak Fendi SSI MSI untuk melanjutkan proses pendalaman. Waktunya sama 20 sampai 25 menit. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya izin tidak, saya izin off kamera ini kalau diizinkan. Bagaimana kabarnya Ed ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Baik. Yang saya kira yang pertama, barangkali sebuah kesyukuran Ed bisa sampai ke tahap ini hasil penelitian. Karena ada juga teman itu yang siapa sampai sekarang tiada kabarnya. Siapa lagi temannya Ed yang biasa baku bawa itu? Yang laki-laki itu siapa lagi namanya itu? Yang mana, Pak? Yang laki-laki itu temannya Ed itu siapa lagi itu yang Lah, Hendrian, Pak. itu. Di mana itu? Berhenti Sudah, nih, Kak? sudah Hah? menikah, Pak. Oh, berhenti nih kuliah? Tidak, maksudnya sudah menikah dia, Pak. Saya kan tidak tanya menikahnya. Dia masih kuliah tuh atau berhenti nih kuliah? Tidak tahu itu, Pak. Oh, begitu. Jarang dia baku ketemu, Pak. Dan jarang juga komunikasi, Pak. Dan dia. Oh, baik, baik. Jadi sebuah kesyukuran bisa sampai ke Ya, Pak. ini. Saya mungkin memberikan sejumlah pertanyaan ke Ed ini. Sebelum sampai ke sana, apa judul penelitiannya Ed ini? Judulnya, Pak, kelangsungan hidup ikan titik kanda Oryzia soborai yang diberi pakan komersir dengan merek dengan berbeda, Pak. Oh, jadi yang dilihat kelangsungan hidupnya ini ya. Ya, Pak. Ya, merek dagangnya apa saja itu?
pakan yang merek dagang apa itu apa saja? Takari, Pak. Iya, satu itu berikutnya Hoki, Pak. hoki. Ya, Itu Pak. memang begitu Hoki memang Triwan, Pak. nama pakannya begitu memang. Hoki Triwan, Pak. Hah? Triwan, Pak. Hoki Triwan, Pak. Hoki, Hoki Itriwan. ya terus berikutnya dua itu. Apa coba diulang lagi? Diulang apa namanya? Merek dagangnya? Di merek pertama itu, Pak, Takari. Iya, terus berikutnya Dengan Hoki Hormat. Hormat, Pak. apa? Hoki Color Max. Nah, terus berikutnya apa lagi? Dengan Hoki Itriwan, Pak. Masih ada lagi? Cuma itu saja, Pak. Oh, cuma itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa bedanya ketiga merek dagang ini? Pakan pakan apa perbedaan ketiga pakan yang disebutkan tadi? Apa perbedaannya, Ed? Ya, Pak. Tunggu, Pak. A few moments later. Ada informasinya, Ed? Apa perbedaannya? Jangan terlalu lama karena sudah mau. Ya, Pak. Apa saja, Pak? Ya, apa perbedaannya? A few moments later. Atau apa kan ada kandungannya kan di situ tertulis di pakan itu? Ada kandungannya kayak tertulis di situ. Misalkan kayak kalau Eed beli apa ini? Indomie kan di situ ada komposisinya tuh. Ya, Pak. Tepungnya berapa ininya. Kalau di pakan itu ada anunya Kak? Ada tercantum di situ kandungannya atau gizinya apanya ditulis di situ. Di lampiran coba saya cek di lampiran. Bagus itu di foto itu Ed. Nanti dimasukkan ke lampiran pakannya tuh. Ya, Pak. Ya, dan mungkin nanti ditambahkan mengandung apa itu pakannya tuh supaya kita bisa lihat oh ternyata di sini bedanya atau karena biasanya itu biasanya saya juga enggak kurang tahu kalau yang pakan soalnya namanya saja ini sudah lain-lain ini yang Ed sebut tadi tuh kayak kayak pakannya bukan bahasa dari dalam negeri ini pakan luar negeri sepertinya ini kayak takari itu kayak dari Jepang mirip-mirip bahasa Jepang ini akannya ini jadi Ya, Pak. bagus kalau dicantumkan misalkan ada kandungan apanya begitu ya supaya ada informasi tambahan yang bisa kita ambil dari sini. Nah, tadi Ed sempat ditanya dari beberapa oh ini ya Ya, Pak. bukan snack ini. Bukan, Pak. Oh, begini ya. Berarti kemungkinan ada ini di ini ya. Ya, Ada Pak. kandungannya nih apa masing-masing Ya, ini ya. Tapi saya lihat tadi mirip snack itu ya. Biasa kalau kita ke Indomaret itu ada yang dijual yang begitu-begitu ya. ya, Pak. Ya. Tadi Ed sempat ditanya teman-teman penguji sebelumnya itu diambil di Wakumoro. Itu di Wakumoronya itu di sungainya, di apanya begitu tempatnya? Karena biasa kalau kita ke sana itu kalau di Wakumoro itu biasa saya pernah pergi di permandian Ya, ambilnya, Pak, di sungainya, Pak. Di sungai karena ada juga Batu, Pak. selokan-selokannya itu yang mengalir air itu di sana di Wakumoro itu. Saya ambil di sungainya, Pak. Di sungai di Mantobano, Pak. Oh di sungai, dicantumkan di sini ya. Bagus kalau dicantumkan juga itu. Ya. Tidak tahu apa dicantumkan ke di penelitian ini. Ya, Pak. Ada, Pak. Oh ada ya. Ya, Pak. Kalau
lihat di mana ini di Raha itu juga, itu kan kalau di selokan itu ada juga yang mirip-mirip itu. Beda dengan itu ya. Beda jenisnya dia, Pak. Ada juga yang kecil-kecil itu di selokan biasa kalau kita lewat itu di mana ini di antara antara apa ini kalau dulu waktu masih ada pasar itu di Binter dengan yang menuju ke rumah sakit. Ada selokan di situ biasa kita lewat itu ada juga yang mirip-mirip itu. Beda Ya, ya? Pak. Tapi berbeda dia, Pak, jenisnya, Pak. Oh, berbeda jenisnya. Oke, oke. Ya, Pak. Baik, tadi Dewa Komoro. Ada fotonya tidak yang punya EET itu yang teliti? Karena di sini di gambar yang EET kasih masuk ini sumbernya ini Fahmi dan kawan-kawan, Parenti dan Yati. Punya EET sendiri ada tidak? Karena di sini tidak ada yang kulihat di lampirannya, di foto itu ya. Ya, Pak. Tapi saya tidak kasih anu Pak lampirannya, Pak. Lupa kasih masuk, Pak, di lampiran, Pak. Masukkan di lampirannya. Ya, Pak. Lupa kasih masuk, Ada Pak. juga ini yang mana ini kita bahas-bahas titik kanda tapi apa namanya itu tidak ada yang tergambar paling tidak kalau kita tidak lihat aslinya kita lihat fotokopinya begitu ya gambarnya maksudnya ya fotonya itu. Bagus. Baik tadi sudah ditanyakan juga itu Pak Masrullah tadi bahwa yang dihitung itu adalah yang hidup tapi saya mau klarifikasi kembali nih. Tadi Ed bilang katanya ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3. Yang benarnya ini 10 atau beda-beda jumlah tiap wadahnya itu? Tadi Eh, sempat saya terdengar katanya ada 10 Pak, ada yang 5, ada yang 4. Yang saya coba klarifikasi kembali yang yang have one uji EET ini tadi, Pak. sama semua 10 atau beda-beda? Semua pas 10, Pak. Salah Oh, tadi. sama-sama 10 ya. Sekretariat konfirmasi ya. Ya, Pak. Kemudian 10. Nah, di datanya EET itu kan ada kalau kita lihat presentasinya itu ada yang 40%, ada yang 70%, 50%. Bagaimana itu caranya tahu itu presentasinya itu? Oh, ini Eh? kurang ikan yang hidup ada yang kurang mati, Pak. Iya, iya, bagaimana itu? Bagaimana caranya ditahu presentasinya itu? Ya. Kan misalkan ini 40%, bagaimana caranya itu 40% ini ya? Ada 70% maksudnya bagaimana ini ya? Kan itu begitu Ed ya? Ya, Pak. Ed bisa kasih saya keterangan bagaimana itu? Sudah jam 3 lewat ini Ed. Bagaimana caranya itu Ed? Saya bisa dapatnya informasinya itu? Atau saya persen-persen saja saya tulis, oh ini 30% ini. Oh ini 40% ini, 50%. Misalkan tiba-tiba saya mengantuk ini, 50% saja ini karena lagi Ya, Pak. mengantuk. Ya, bagaimana itu Ed? Kalau kalau ikannya 10, Pak, Iya. di 6 berarti tinggal 40%, Pak. Bagaimana saya agak bisa diulang Ed? Kalau ikannya 10, Nah, 10 ikannya. 6 tinggal 4, Pak. Dengan ikannya 10, Ya, Pak. Yang hidup yang 10, hidup. Nah, ikannya 10, kalau mati 6, mati 6. tinggal Itu selama 4 berapa hari itu? Selama berapa hari itu? selama 35 hari, Pak. 35 hari. Jadi awalnya ikannya 10 selama 35 hari ternyata yang hidup tinggal berapa tadi? 6. Tinggal 4 ekor, Pak. Oh, tinggal 4 ekor. Itu berapa persen itu? 40, Pak. Oh, 40 ya. Dari mana itu 40% itu? Yang hidup 4, Pak. Oh, yang hidup 40%. Kalau Ya, yang Pak. hidup 6, 60%, Pak. 50%. Oh, begitu. Kalau yang hidup 2, misalkan kalau dia hidup 2, berapa? Berarti, Pak, 20% juga, Pak. 50%. Iya. Langsung otomatis begitu ya? Ya, Pak. Ya, nanti dicek lagi ya. Ya, Pak.
betul seperti itu ya. Kalau kalau yang hidup 3 berarti 30%, yang hidup Ya 5 Pak. 20%, yang 6 60% begitu ya. Ya Pak. Ya. Tidak pakai perhitungan begitu yang yang digunakan begitu. Karena kan yang etelit ini kan kelangsungan hidup ya. Ya Pak. Ya, baik kita lanjut. Jadi yang pakan apa ini yang lebih banyak tingkat kelangsungan hidupnya setelah dikasih pakan ini? Jenis Ya pakan Pak. apa itu, Eh, Ed? Jenis Hmm? apa? Jenis perlakuan apa? Iya, apa itu perlakuan A itu? Takari Pak. Hah? Takari Pak. Perlakuan A, maksudnya pakan pakan merek dagang Takari begitu? Itu yang lebih lebih banyak hidup ikan titik kandanya setelah dikasih pakan itu ketimbang yang lain. Begitu maksudnya, Ed? Ya Pak. Kenapa bisa begitu, Ed? Kenapa ikan takar yang mendominasi ini kelangsungan hidupnya dibandingkan yang lain ini? Kan pasti ada sebabnya tuh. Ya Pak. Iya. Jadi apa itu sebabnya, Ed? Tidak masuk di pembahasannya, Ed ya? Tidak dibahas itu ya. Kenapa si Takari ini merek dagang Takari ini dia lebih 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 banyak hidupnya ikan setelah dikasih ini ketimbang pakan yang lain. Ada kan informasinya itu ya? Kalau kualitas airnya apa yang diukur? Saya tidak anu Pak. Kalau saya pas tidak ukur Pak. Kenapa tidak diukur? Kenapa tidak diukur? Tapi dosisnya sama semua kayaknya. Sama semua dikasih ini. Pakan ini misalkan kalau kalau yang merek dagang Takari 1 genggam atau 1 sendok makan, yang lain juga 1 sendok makan, atau beda-beda ini. Eh, dikasih pakannya ini. Ya Pak. Apanya Pak? Pakannya ini dosisnya itu misalkan 1 sendok makan kalau misalkan tidak pakai gram ya, Ya misalkan Pak. standar 1 sendok makan itu sama semua tidak dikasih begitu. Atau misalkan 1 genggam tangannya misalkan kan tidak Satu diukur. anu Pak. Satu Eh, saya ambil di pakai tangan Pak. oh, pakai tangan sama semua itu. Iya Pak. Tidak lebih banyak itu pakan takari kau kasih. Tidak Pak. Tidak. Eh? Tidak Pak. Pakai tangan atau kau timbang, Ed? Karena kau ambil ambil timbangan di rumah kemarin. Iya harus Kalau harus ketimbang Pak. harus jelas di situ Ya Kalau Pak. misalnya pakai standar Apa genggam gunanya itu timbangan kau ambil kalau kau tidak pakai? Minta maaf Pak. Sebentar bagiannya Pak Raffi, sebentar. Minta maaf Pak. Minta maaf Pak. Iya. Yang mana yang benar itu? Yang pakai Saya timbangan, pakai timbangan Pak. pakai timbangan. Ya Berapa Pak. gram dikasih masing-masing ini? Berapa gram atau berapa kilo masing-masing? Jangan sampai merek dagang takar kau kasih lebih banyak daripada yang lain, makanya dia lebih banyak hidup. Tidak aja begitu. Tidak Pak. Eh? Jadi berapa gram itu dikasih masing-masing? Berapa gram itu, Ed? Nah, berarti ini harus ini lagi, Ed ya. Berapa Ya, Pak. gram itu harus didetail lagi di sini nih.
Baik, saya lanjut lagi. Habis ini waktuku ini. Ya, Pak. Itu tadi merek dagangnya, kandungannya tadi belum ya, belum jelas ya. Ya, Pak. Nah, kalau misalkan tidak tercantum di situ, bisa tidak itu uji proksimatnya di situ? Kalau misalkan di apa namanya itu di pembungkusnya tadi tidak dicantumkan kandungannya, tapi biasanya setiap produk itu biasanya dicantumkan kalau keluaran dari pabrik itu. Kecuali yang rumahan, misalkan pisang goreng kan biasanya itu enggak ada tidak dicantumkan kandungan gizinya itu, ya. Tapi kalau keluaran dari pabrik atau usaha UKM biasanya itu dicantumkan. Kalau misalkan itu pun tidak ada, bisa tidak itu uji kandungannya supaya ketahuan di mana sebetulnya kandungan perbedaan kandungan. Bagaimana Ed? Ya, Pak. Atau nanti mau dicek dulu? Bagaimana Ed? Ya, Pak. Itu bisa tidak kalau misalkan tidak tercantum kandungannya apa namanya, dari pabriknya itu? Apa bisa tidak diuji apanya proksimatnya supaya ketahuan kandungannya di situ? Bagaimana Ed? Kan uji proksimatnya biasa itu anak-anak BDP, di dari itu di WHO biasa menguji di situ tuh. Bisa tidak diuji itu kalau misalkan tidak ada di pabriknya. Tapi umumnya ada itu kalau keluaran pabrik. Kemudian yang kualitas air tadi kenapa tidak diukur? Lupa, Pak. Bisa diukur lagi nanti. Kualitas airnya, Pak. Iya, Ya, Pak. Nanti saya ukur, Pak. perlakuan yang sama perlakuan yang sama apa ini? Paling tidak berapa parameter lah yang bagus itu untuk dijadikan karena tidak ada kualitas airnya itu supaya bisa terjawab ya kenapa itu yang tidak ada yang hidup 100% ya. Apanya, Pak? Ikannya, Pak? Ya, ikannya tidak ada yang hidup 100% ya. Tidak ada, Pak. Wah, itu kenapa bisa tidak ada yang 100% itu? Atau 90% tidak juga ya? Iya, Pak. Ada yang mati di situ ya? Itu ya. Iya, Pak. Terus kesimpulannya, kalau dia hidup sebanyak itu, pakannya masih dianggap bagus tidak? Ini kalau di datanya, ini berapa persen yang hidup ini paling tinggi ini? Paling tinggi berapa persen dia hidup itu Hidup, Pak. Iya, yang hidup itu paling tinggi berapa persen? Sudah paling tinggi 80%. Malah ada yang 20%. Yang paling rendah itu 20%, paling tinggi 80%. Dan tidak ada yang 100%. Selalu ada yang. Nah, ini menarik juga ini. Kenapa tidak ada yang hidup 100%? Apakah karena pakannya? Apakah karena faktor lain dan lain sebagainya? Kemudian saya lihat daftar pustakanya ini ada berapa ini coba dihitung Daftar referensinya ada berapa Sudah dihitung ada berapa sumber itu yang suka di 10 ya? 13, Pak. 13. Masih kurang ini Kan untuk skripsi itu jadi ya. Nah, ini Pak, dengan 14, Pak. Ya, referensinya kalau
sebaiknya ditambah lagi itu referensi. Ya Pak. Kalau 14 ini nanti dikira makalah ini bagus kan diperbanyak lah, toh, supaya dianggap kalau tidak dianggap itu banyak juga yang dia baca tuh, Ya Pak. ya, walaupun tidak baca. Ya Pak. Tapi biasanya kalau dimasukkan referensinya pasti dibaca, kan tidak mungkin masuk tanpa dibaca tuh. Terus apa yang disarankan ini di penelitian ayat ini? Apa yang disarankan ayat? Saran Pak, Nah, coba dibaca saran ayat itu. dalam rangka menambah informasi nerbenai ikan titik Apa itu kandang. itu? Ya Pak, Apa itu yang dibaca terakhir tadi? mengenai Pak. Oh, mengenai. Tapi tulisannya apa ini? Salah Pak, salah ketik Pak. Jadi yang salah ketik itu diperbaiki lagi ayat ya. Ya Pak, Ya, jangan sampai mengenai yang Pak. jangan sampai yang sebelum-sebelumnya ini banyak yang salah ketiknya. Ya Pak, Ya. ya Pak. Jadi lanjut apa yang disarankan ayat? Mengenai ikan titik kandang maka diperlukan penelitian lanjutan tentang pemberian pakan komersi untuk kelangsungan hidup ikan titik kandang dengan dosis yang frekuensi pemberian pakan berbeda Pak. Apa itu maksudnya itu dengan dosis dan frekuensi pemberian akan berbeda? Maksudnya bagaimana itu ayat? Bisa diterangkan ini saran ini? Dengan bahasa yang lebih sederhana begitu supaya bisa dimengerti. Pas Pak, Hmm? pas saja Pak. Bagaimana kasih saran baru pas begitu? Dihapus saja kalau begitu. Coba Pak, Eh? minum Pak. Iya, bagaimana itu sarannya nih? Dengan dosis untuk langsung hidup ganda dengan dosis dan frekuensi pemberian pakan berbeda. Maksudnya itu mau kasih saran bagaimana maksudnya ini? Ya, jadi kalau menyarankan jangan malah sendiri tidak mengerti dengan sarannya. Wah, bagaimana itu ya? Ya, jadi nanti di apa namanya, kalau ada sarannya itu yang bisa dimengerti oleh yang Ya Pak, membaca. Ya, ya, Pak. jangan malah yang tidak dimengerti memberi saran juga malah tidak mengerti. Jadi semua jadi repot. Atau kalau dilihat dari hasilnya ini yang disarankan itu bagaimana? Dilihat dari hasil penelitian ini yang mau sarankan apa? Oh, belum ada juga? Ya Pak. Oh, belum ada. Baik. Saya kira cukup sampai di sini, baik Ketua tim penguji. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fendi atas masukan, saran, dan tanggapan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Abdul Rafid, Sarjana Perikanan, Magister Pertanian, untuk melanjutkan pendalaman, berikan masukan, saran, kritikan. Waktunya sama ya, 20 sampai 25 menit. Kalau lebih cepat saya kira lebih bagus karena waktu juga semakin sore. Ya, Waktu layar saya persilakan. ya terima kasih Bapak Ketua Tim Penguji atas waktu dan layar yang diberikan. Ed, Ya, Pak. awal kata saya ucapkan selamat ya. Akhirnya Ed sampai juga pada tahap ini.
Ya, Pak. Di mana yang lain sudah pada selesai, baru seminar hasil penelitian. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk bisa melangkah maju lebih cepat, mengimbangi teman-temannya yang lain. Ya, Pak. oke. Saya ingin tanya sesuatu, Ed. Ikan titikanda. Titikanda itu bahasa apa, Ed? Bahasa Muna, Pak. Kenapa sampai disebut, kenapa ya Orisia Sumoroen disebut ikan titikanda? Kenapa masyarakat Muna menamakan titikanda? Kenapa bukan nama lain? A few moments later. Ed, Ya, Pak. kenapa? Apa kebiasaannya ikan ini, kah? Ada enggak cerita yang pernah kamu dengar bahwa ikan ini gimana sampai dikatakan titikanda? Cerita orang-orang tua atau masyarakat sekitar atau yang punya pengalaman? Atau dari bapakmu pernah cerita sifat-sifatnya ikan titikanda? A few moments later. Yang sampai namanya Titi Dinda. Kanda itu bahasa Munanya apa? Apa bahasa Indonesianya? Kanda itu kan bahasa Muna. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Tidak ada dalam catatan mungkin itu. Ada, Pak. Adakah? Mematuk luka, Pak. Oh. Jadi ikan ini kebiasaannya, Mematuk luka yang sudah kering, Pak, yang sudah jadi kapopo, Pak. jadi kalau sudah dipatuk itu apa yang terjadi dengan luka? Ya, sembuh, Pak, luka. Cepat Karena sembuh. ya, Pak. Dari mana dapat informasinya itu? Ada, Pak, ada, Pak, di buku, Pak, bab 1, Pak. Di Iya, pendalaman, selain Pak. dari buku itu kan pasti ada informasinya. Dari mana dapat itu sampai dia muncul di bab 1? Cerita cerita rakyat, Pak. Hmm. Oh, cerita rakyat. Sampai dikatakan ikan titikanda. Ya, Pak. Kemudian kalau tidak salah itu di situ di latar belakang dikatakan bahwa potensial untuk menjadi ikan hias ya. Ya, Pak. Kenapa sampai bisa jadi ikan hias? Karena ikannya, Pak, bagus, Pak. Bagusnya bagaimana? Apanya yang bagus? A few moments later. Kepalanya kah, siripnya kah, sisiknya kah, warnanya kah, atau apanya? Sudah pernah lihat ikan titikanda kan? Iya, Pak, sudah pernah, Pak. Nah, kan sudah penelitian. Apanya yang bagus? Apanya saya yang menarik sehingga bagus dijadikan ikan hias? Apanya yang mau ditampilkan di situ? Ukuran ukuran ikan yang lebih yang kecil serta tampilannya warnanya yang menarik tuh, Iya, karena menarik. karakteristik warnanya itu menarik. Ya, Pak. Ya harusnya kan sudah lihat itu saya bilang, oh ini ikan ini bagus kalau untuk ini. Ikan ini bagus kalau untuk dimakan. Ikan ini bagus untuk jadikan ikan hias. Harusnya dari melihat kan. Kemudian waktu ngambil sampel 2 kali ya. Ya, Pak. Yang pertama, Ya, mati semua, Pak. kenapa dia mati? Kira-kira kenapa dia mati itu? Karena kekurangan oksigen, Pak. Dari mana ditahu bahwa dia kekurangan oksigen? Perjalanan jauh, Pak. Iya, dari mana ditahu bahwa dia kekurangan oksigen? Karena dalam plastik, Pak, simpan dalam plastik jadi kekurangan oksigen, Pak. Ikan ini kan sebenarnya ukurannya kecil, dia juga tahan terhadap oksigen. Waktu diambil itu pakai kendaraan apa yang dipakai?
pakai motor Pak. Dalam perjalanan itu ada goncangan tidak? Ada Pak goncangan Pak. Jangan sampai dia mati karena goncangan. Sehingga dia stres, dia pusing. Karena ikan ini sebenarnya tahan ini terhadap oksigen dari beberapa informasi. Ya cerita, saya masih ingat cerita Pak Dayan ya. Itu katanya ditaruh di botol aqua juga. Ikannya hidup sama yang penelitian waktu itu orang Jepang yang ditemani sama Pak Dayani. Sehingga mengatakan kekurangan oksigen itu harus punya data yang jelas. Wadahnya yang digunakan apa? Toples Pak. Tidak waktu ngangkut itu. Pakai plastik Pak, taruh di dalam toples Pak. Plastik yang bagaimana? Plastik macam kayak tempatnya anu Pak, es batu Pak. Diikat, Ya Pak. terus dimasukkan dalam toples. Ya Pak. Diikat lagi. Tidak Pak, tidak ikat adalah tidak tutup Pak. Cuma saya lepas saja Pak. Cuma yang plastik yang saya ikat Pak. Waktu diangkut itu jam berapa? Sudah siang Pak. Siangnya jam berapa? Atau bagaimana kondisi matahari waktu itu? Panas terik atau dingin atau terlindung? Panas Pak, panas terik Pak. Terus yang kedua, jam berapa? Sore Pak. Terus kira-kira menurut kamu, apakah kekurangan oksigen atau pengaruh suhu? Pengaruh suhu Pak yang panas. Ya, kenapa bilang oksigen? Bisa jadi dia mati itu karena suhu tinggi, karena terpapar matahari, karena kamu muat pakai motor, Ya Pak. dan goncangan yang ada di perjalanan. Ya Pak. Walaupun itu belum diuji ya, tetapi kan asumsinya bisa seperti itu. Kalau bilang kekurangan oksigen, berarti diukur oksigennya, ditahu kebutuhan oksigennya. Kita bisa tahu, kurang ini karena ya kebutuhannya ditahu. Misalnya, kebutuhan makannya misalnya 1 piring. Kalau dikasih setengah piring ya kurang. Kalau dikasih 2 piring lebih, ada standar. Walaupun suhu yang tinggi itu juga bisa mempengaruhi kelarutan oksigen dalam air media. Ya, karena semakin tinggi suhu itu dari beberapa pendapat ahli itu menyebabkan kelarutan oksigen jadi menurun. Ya, Ya Pak. tapi mungkin kekurangan oksigen itu bawaannya, tetapi penyebab utamanya ya bisa kita berasumsi yang dua tadi itu, suhu yang tinggi dan goncangan. Ya Pak. Karena orang juga kalau digoncang, kalau di perjalanan mabok, ya toh? Ya Pak. Ya, selanjutnya ya. Tadi eh ini ikannya ditimbang tidak? Ditimbang Pak. Untuk apa ditimbang? Untuk tahu 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 beratnya Pak. Nah, setelah ditahu beratnya, untuk apa itu beratnya? Karena Anda kan tidak menghitung pertumbuhan. Untuk pertumbuhan dan makanannya Pak. Berapa gram pakannya? Berapa persen dari beratnya? 10% Pak. Nah, yang kamu timbang berapa gram? Hasil penimbangan bobot ikan berapa gram kamu dapat salah satunya? Karena itu jadi dasar untuk menentukan berapa berat pakan yang mau diberikan. Ya, Pak. Berapa gram? Lupa. Atau tidak dibawa catatannya? Saya cari Pak. Saya cari dulu Pak.
Oh iya. Kalau cari itu lama itu, kita dibatasi waktu, Ed. Ya Pak. Iya, kemudian pakannya tadi di blender ya. Ya Pak, di blender Kenapa kasih harus di blender? karena besar-besar Pak. Kita tidak muat mulut ikan Pak. Apakah kalau dengan di blender itu sudah sesuai mulutnya ikan atau ada cara lain selain di blender? Di tumbuh-tumbuh Pak. Ditumbuk. Kenapa tidak ditumbuk? Kenapa justru di blender? Karena disuruh sama Pak Anu Pak. Kenapa jawabannya disuruh sama? Tidak boleh itu jawaban begitu. Ya Pak, minta maaf Pak. Karena karena saja Pak kepikiran pas nanti saya lihat Pak di anu Pak ditumbuh-tumbuh Pak. Iya, harusnya kan konsisten. Kalau ditumbuk sampai sesuai dengan bukan mulutnya ikan. Ya Pak, Ya kalau di blender itu ya lebih halus Pak itu, dia. itu kecuali ikannya dalam bentuk larva yang ukurannya tidak cukup 1 senti. Ya Pak, Berapa Pak rata-rata panjangnya ikannya yang kamu lihat? Diperkirakan sepanjang apa kira-kira? 1 senti Pak. Ya, 1 senti. sepanjang apa kira-kira kalau kamu bandingkan dengan barang misalnya kalau satu batang rokok itu kira-kira apakah dia lebih panjang atau lebih pendek atau 2 kalinya atau 3 kalinya atau setengahnya atau sepanjang jari telunjuk atau bagaimana ya? Sepanjang paku halus Pak. Ya, Pak. Sepanjang paku halus Pak. paku halus yang berapa senti? Yang 2 Pak. Oh, paku triplet. Iya, yang terakhir ya, ini pesan, Ya Pak. iya sama dengan Wahyuni tadi. Itu harusnya melihat pertanyaan itu dimengerti dulu apa maksud pertanyaannya supaya jangan terjebak. Ya Pak. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan utamanya dari Pak Ansar. Tadi Anda terjebak Ya Pak. sehingga penjelasan Anda itu membingungkan. Membingungkan yang mendengar dan membingungkan Anda sendiri. Ya Pak. Ya, saya kira demikian Pak Ketua Tim Penguji. Mohon maaf kalau waktunya agak panjang. Waktu dan layar saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekretaris Tim Penguji. Terima kasih atas masukan, saran, tanggapannya. Saya lanjut ya, Ed. Ya Pak. Tadi saya kira sudah panjang lebar ya dari teman-teman tim penguji lain. Saya mungkin karena waktu kita sudah di sini tuh 14.34. Saya tahu di sana teman-teman yang lain itu sudah jam 4:30, itu setengah 6, setengah 4, ya 15.35. Ya Pak. Sehingga kita perlu efisiensi waktu. Ed, ya barangkali saya harus ucapkan selamat ini karena saudara ini sudah cukup pembahasannya itu ya sudah cukup lama lah di sini ya, Ya Pak. di Stipuna. Ya ini sesuatu yang luar biasa, saudara bisa sampai di sini. Lalu saya ingin berinteraksi secara langsung dengan mengajukan, sebenarnya tidak ada pertanyaan dari saya cuma sarankan agar coba dicek lagi ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak penguji sebelumnya. Ya Pak. Saya hanya minta beberapa hal gitu ya. Ini harus fix berapa sebenarnya jumlah sampel, jumlah ikannya. Tadi itu agak ini itu karena dikatakan 50. Tapi di klarifikasi ada berapa tadi? Itu ada 12, kalau 10 per kotak itu harusnya, kalau 12 berarti 12 kali 10.
Nah, yang benar yang mana ini? Berapa jumlahnya? Berapa jumlah ikannya? 90 ekor, Pak. Berapa? 90, Pak. Berapa? 90. 9? 10, Pak. 90. Ya, Pak. Oke. 90 ekor atau 90 apa? 90 ekor, Pak. Ekornya saja atau dengan kepalanya? Ini kepalanya, Pak. Dengan kepalanya. Berarti bukan 90 ekor. Ya, Pak. 90 apa? 90 ekor, Pak. Itu hanya ekornya saja atau dengan kepalanya dengan badannya? Seluruhnya, Pak, yang badan-badannya, Pak. Ah, berarti apa namanya? 90 ekor, Pak. Itu hanya ekornya atau dengan kepalanya? Nah, Ini itu lebih bagus dalam bahasa Muna, namanya 90 hulu. 90 hulu itu bukan 90 pundak. Ya, 90 hulu. 90 individu. Ya, jadi kalau hanya 90 ekor, itu hanya ekornya toh, atau dengan kepalanya atau dengan badannya. Itu dipotong-potong, hanya diambil ekornya terus dibawa di lokasi sampel atau bagaimana? semuanya, Pak. Hah? Semuanya maksudnya dari mana ke mana? Dari kepala sampai ekor, kepala sampai ekor, Ah, itu Pak. disebut apa? Satu individu, Pak. Ah, berarti sampelnya tadi berapa jumlahnya? 90 ekor, Pak. Itu ekornya saja atau apa? 90 individu, Pak. Harus clear itu. Jangan gunakan bahasa. Kalau ngomong di pasar begitu, berapa? Tapi di pasar kalau orang pakai bahasa lokal, itu tidak ada disebut berapa pundak, sekian pundak ini. Tidak ada itu. Yang ada itu hanya bahasa Indonesia kemudian ditransliterasi di dalam bahasa ini disebut ekor. Padahal bukan ekornya yang diambil. Oke? Ya, Pak. Jadi hati-hati itu. Jangan lagi menggunakan kata-kata ekor itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Karena ada yang kasih bantuan sapi 100 ekor sapi, yang ada hanya ekornya, tidak ada kepalanya, tidak badannya. Itu ya. Ya, Pak. Jadi 90 Individu, Pak. individu. Oke. Lanjut. Nah, itu harus clear tadi itu ya. Saya lanjut ke ini. Kalau pertanyaan saya kira sudah banyak dari tim penguji yang lain tadi. Saya masuk ke ini. Coba saudara ada di halaman 5 Romawi. Tahu 5 Romawi kan? Di laporan hasil penelitian saudara itu ada di halaman 5 Romawi. Kalau tidak tahu itu di sana tertulis itu judul babnya namanya abstrak. Kelihatan? 5 Romawi. Abstrak. Kelihatan ya? Bab penutup, Pak. Eh? Bab penutup. Bab penutup maksudnya? Ada 5 Romawi tertulis ini. Kenapa di situ bab penutup? Halaman 5 Romawi. Abstrak, Pak. Minta maaf, Pak. Abstrak, Pak. Makanya saya kaget tuh bilang bab penutup. Setelah lihat, Pak. Apa yang ada di situ? Identitas, Pak. Enggak, di abstrak halaman 5 Romawi itu apa yang tertulis di situ? Nama, Pak. Judulnya apa? Judulnya Judul babnya apa di situ? kelangsungan hidup ikan. Judul bab itu ada di situ pendahuluan, ada bab 1 pendahuluan. Nah, kalau yang ini apa yang tertulis judul bab? Abstrak.
Nah, itu jelas di atas itu tertulis itu. Ya Pak. Itu namanya judul halaman gitu. Ya. Ya Pak. Coba bacakan saya itu. Eet Prasetya Liwunto, buka kurung NIM 91601010 balas kurung kelangsungan hidup ikan titik kanda, buka kurung Oryzia soborai, balas kurung yang diberi pakan komsesir dengan merek dagang berbeda di bawah bimbingan Rohmadi selaku pembimbing ketua dan Abu Rafiq selaku pembimbing anggota. Terus. Ikan titik kanda memiliki karakter warna yang unik, sehingga layak untuk dipelihara sebagai ikan hias. Informasi tentang Worai masih terbatas, sehingga memerlukan kajian ekologi yang lebih lanjut, termasuk kebiasaan makanan, termasuk yang bersumber dari pakan komersil. Penelitian ini bertujuan untuk pengetahuan pengaruh pemberian pakan komersil dengan merek dagang berbeda terhadap kelangsungan hidup ikan titik kanda, buka kurung worai, balas kurung titik. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2023. Pemeliharaan dilakukan di laboratorium SMK Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna menggunakan rancangan acak lengkap terdiri dari 3 perlakuan dan setiap perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Perlakuan yang diujikan terdiri dari perlakuan A, buka kurung pakan merek dagang Takari, balas kurung. Perlakuan B, pakan merek dagang Close Max, kolom mas, balas kurung. Dan perlakuan C, pakan merek dagang Hoki Formulan. Data dianalisis menggunakan analisis ragam balas kurung ONORPA, balas kurung pada taraf kepercayaan 95%, balas kurung, buka kurung A 0,05 balas tutup kurung. Hasil penelitian diperoleh kelangsungan hidup tertinggi sebesar 53,33% pada ikan titik kanda yang diberi pakan merek dagang Takari, buka kurung perlakuan A, disusul pakan merek dagang Hoki Clomax, balas buka kurung perlakuan B sebesar 50%, sementara pakan merek dagang Hoki Triluan perlakuan C diperoleh nilai kelangsungan hidup paling terendah, yakni sebesar 36,67%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemberian pakan komersil dengan merek dagang
Takari, Hoki Crown Max dan Hoki Triwan tidak diberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup ikan. Titik kanda buka kurung urai balas kurung buka kurung 0,05 besar 0,523 balas kurung. Berapa? Kata kunci pakan konversi kelangsungan hidup ikan titik kanda. Oke, lanjut lagi di halaman berikutnya. Karena masih ada kan abstrak yang satunya lagi. Dibaca lagi ya. Astaga. Prasetyo Liwunto buka kurung NIM 91601010 Survey of titik kanda fish buka kurung Orzias Wawarai Fit Comerciar fit diferent trips titik kanda fish as gitu. Pak bahasa Inggris Pak. Ya, dibaca sampai habis. Dibaca saja, tidak usah dibaca saja. Apa yang bisa dibaca di situ dibaca saja. Ya Pak. Titik kanda fish oi read crown bahasa Inggris Pak. Kenapa kalau bahasa Inggris? Kita baca Pak. Lebih susah bahasa mana itu daripada bahasa Inggris itu. Bahasa mana itu lain yang ditulis, lain yang dibaca, lain maknanya, lain maksudnya, lain. Itu bahasa Inggris bisa dibaca itu. Ya, bisa, nggak bisa, Ya bisa Pak. nggak bisa ya. Oke lah kalau gitu. Ya, Pak. Oke, saya kira cukup ya dari saya. Terima kasih Pak. Ya, dengan ini proses di tahapan kedua, proses pendalaman ya. Kira tadi sudah banyak masukan dari Bapak Ibu tim penguji. Dan dari saya juga, saya kira cukup ya untuk sesi kedua ini. Dan dengan berakhirnya pembacaan abstrak tadi, maka sesi ini juga saya nyatakan selesai. Dan kita akan masuk ke tahap ketiga, yakni proses penilaian dari seluruh tim penguji, Bapak Ibu tim penguji. Alhamdulillah nilai yang masuk dari Bapak Ibu tim penguji sudah rampung. Kita acara juga sekretaris tim penguji. Saya mohon kesediaan Pak Abdul Rafid, Sarjana Perikanan Magister Pertanian, untuk membantu saya dalam hal ini untuk membacakan berita acara
pelaksanaan ujian seminar hasil penelitian dari Saudara Ed Prasetyo. Sesi ketiga saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Abdul Rafid SPI MP. Waktu dan layar saya persilakan. Iya, terima kasih Bapak Ketua Tim Penguji, Bapak Rohmadi SPI MSI, atas kepercayaan yang diberikan untuk membacakan berita acara hasil sidang ujian seminar hasil penelitian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan, saya kembali mau bertanya dulu kepada saudara seminaris. Setelah melihat jalannya seminar hasil penelitian yang Anda sudah lalui hari ini, secara saya ingin Anda menilai diri Anda secara pribadi, kira-kira lulus atau tidak? Lulus, Pak. Apa alasannya sampai Anda bisa katakan Anda lulus? Karena saya sudah berusaha, Pak. Apakah dengan berusaha sudah cukup untuk menyatakan bahwa bisa lulus? Apakah tidak ada faktor lain? Berdoa, saya berdoa, Pak. Dari jawaban-jawaban yang Anda sampaikan menjawab pertanyaan dari penguji, apakah bisa dikatakan Anda lulus? Insya Allah, Pak. Iya. Kenapa saya tanya itu? Ya, supaya kalau saya bacakan nilainya tidak kaget. Ya, Pak. Apalagi saya tahu Anda didampingi oleh orang tua Anda, ibu Anda, yang memantau dari jauh. Tentu ini merupakan suatu waktu yang dinantikan dengan harap-harap cemas. Sebelum saya bacakan nilainya, apakah Anda sudah siap dengan hasil yang Anda peroleh dari hari ini? Saya, Pak. Seandainya Anda dinyatakan lulus, apakah Anda siap? Siap, Pak. Nah, saya balik. Seandainya Anda disuruh karena dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan dan jawaban-jawaban Anda, ternyata tim penguji mengharuskan Anda melakukan penelitian ulang. Apakah Anda siap? Kenapa saya tanya begitu? Karena jawabannya tadi ya tidak konsisten. Sehingga banyak menimbulkan keraguan dari tim penguji. Bagaimana kalau disuruh penelitian ulang, siap enggak? Karena nilainya sudah ada di hadapan saya, tinggal saya baca. Namun sebelum saya baca, saya ingin mendengar dulu pengakuan Anda. Karena tadi saya dengar ada yang 50, ada yang 10, ada yang berapa. Jadi yang mana yang benar sebenarnya ini? Minta maaf, Pak, tadi, Pak. Salah sebut, Pak, tadi. Nah, justru itulah karena salah sebut itu meninggalkan keraguan dari beberapa penguji. Ya, Pak. Minta maaf, Nah, Pak. makanya saya mau tanya, seandainya dinyatakan di sini bahwa Anda harus kembali melakukan penelitian, Anda siap tidak? Siap, Pak. Siap. Sekali lagi, Anda siap enggak kalau disuruh penelitian ulang? Siap, Pak. Oke. Iya ya. Jadi sekali lagi ya. Jadi seandainya dibacakan bahwa Anda hari ini tidak lulus dan harus penelitian ulang dan dengan catatan paling terlambat Januari itu sudah harus seminar hasil. Siap enggak? Siap, Pak. Oke. Sudah 3 kali saya tanya, berarti apapun hasilnya Anda sudah siap ya, walaupun tidak lulus. Nah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membacakan hasil ujian hari ini. Berita acara ujian seminar hasil penelitian ya. Pada hari ini Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 merupakan hari yang bersejarah untuk Anda.
secara daring telah dilaksanakan seminar hasil penelitian terhadap mahasiswa atas nama Ed Prasetyo Liwunto dengan NIM 91601 010 program studi budaya perairan dengan judul penelitian kelangsungan hidup ikan titik ganda atau reservoir yang diberi pakan komersil dengan merek dagang berbeda. Berdasarkan hasil seminar dan hasil diskusi dari tim peneliti, maka dengan sangat menyesal saya harus menyampaikan berita ini kepada Anda. Mudah-mudahan Anda sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi dan tetap tidak menyurutkan Anda, tidak menyurutkan tekad Anda untuk menjadi sarjana. Iya. Berdasarkan hasil seminar, hasil penelitian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan ya. Jadi Ed sudah siap, Ed? Ya, Pak. Jadi saya bacakan ini. Ya, Pak. Ya, saya harus baca ini karena ini merupakan amanah dari ketua tim penguji hari ini. Maka dengan sangat menyesal saya akan membacakan bahwa Anda dinyatakan serta indeks Iya, Pak. prestasi kumulatif sementara dalam perhitungan. Ya, Pak. Tim penguji, Ketua Rohmadi SPI MSI bertanda tangan, Sekretaris Abdul Hafid SPI MP bertanda tangan, anggota Fendi SSI MSI bertanda tangan, anggota Musril SPI MSI bertanda tangan, dan anggota Ansar SPI MP bertanda tangan. Raha, tanggal 14 Desember 2023, Ketua Tim Penguji Rohmadi, Sarjana Perikanan Magister Sains bertanda tangan. Mengetahui program studi budaya perairan, Ketua Musriula Sarjana Perikanan Magister Sains akan bertanda tangan. Demikianlah pembacaan berita acara hasil ujian hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan berita acara pelaksanaan seminar hasil penelitian dari Saudara Ed Prasetyo, maka seluruh rangkaian pelaksanaan seminar pada hari ini telah selesai dan saya nyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.